Makanya kok sama dia Mbak Rina bisa bantu ya semampunya Mbak Rina aja. Kan tahu sendiri namanya kita. Aku juga kerjaannya nggak nentu gitu nah. Penghasilan juga nggak nentu kan, kayak ya dari jahitan ada, dari nulis novel ada gitu, dari ngevlog gitu ada, dari AdSense gitu kan. Cuman kan nggak, dengan kegiatan aku yang sana sini tuh nggak ada yang fokus gitu nah, kayak itu sih. Nggak ada yang bisa difokusin gitu, makanya kadang aku nih sebenarnya mau kemana, mau nulis novel aja gitu kan, tapi sayang jahitan, karena jahit itu aku hobi juga gitu nah, bikin baju tuh emang hobi gitu kan, dari dulu gambar bikin baju gitu hobi. Tapi sayang ya kalau lagi bete mau nggak ada ide nulis juga aku jahit gitu kan, ya udah malam aja nulis, siang jahit kayak biasa gitu, dengan penghasilan yang kadang ada kadang enggak gitu kan. Tapi ada aja sebulan. Tapi ada aja. Ya ada aja alhamdulillah. Ya itu rezeki dari Allah lah ya kan. Kadang kayak misalnya aku kemarin dipanggil ke Jakarta gitu kan, itu kan kita udah kayak makan, hotel semuanya udah ditanggung kan, perjalanan semuanya, kita juga dikasih uang saku gitu loh. Pas aku kehabisan uang kan ya ada aja lah buat anak-anak, dikasih sekali jalan sehari itu berapa gitu, kadang sampai 1,5 juta gitu kan. Iya kayak gitu, kadang kalau dipanggil sama Kominfo kayak gitu juga, jadi ada ceperan dari kegiatan-kegiatan itu aja buat jajan anak-anak. Terus aku kalau uang itu nggak banyak, aku tuh nggak pegang uang banyak, karena semua uang yang aku investasikan ke usahaku itu nah. Jadi aku dapat uang gitu kan, nanti buat bahan jahitan, buat ini gitu. Jadi lebih banyak ke barang aku investasikan supaya dia tuh bisa bergerak gitu nah. Jadi sedikit-sedikit ada gitu kan. Kalau misalnya aku pakai untuk barang yang konsumtif kan cepet habis ya. Jadi aku kayak gitu. Kalau dari novel itu tuh kayak keajaiban gitu kan. Aku memang hobi ya nulis ya dari dulu. Terus sebenarnya aku fokusnya tuh di 2018. Fokus aku benar-benar nulis novel itu kan. Terus aku kan punya taman baca. Taman baca itu kan kegiatan sosial ya, nggak menghasilkan uang gitu kan, kayak aduh, aku ini lagi nggak punya apa-apa, terus tiba-tiba aku bikin kegiatan sosial yang harus mengeluarkan uang yang nilainya itu nggak sedikit gitu kan. Tapi itu kayak rezeki, itu keajaiban dari Allah gitu loh. Ya udahlah, aku harus ini keikhlasanku diuji nih sama Allah. Aku bakal ikhlas enggak? Aku bilang gitu kan. Sesulit apapun kalau aku menyesali apa yang sudah aku keluarkan, berarti aku nggak ikhlas. Aku bilang gitu kan. Jadi aku berusaha untuk itu, ya udah apa adanya. Kadang misalnya kayak uang jajan anak-anakku aku korbankan buat taman baca itu kan, karena mereka butuh gitu kan. Jadi udahlah, nanti aku cari rezeki lain gitu kan buat anak-anak. Yang penting anak-anak itu bisa dikasih pengertian, sabar dulu, aku bilang gitu kan. Terus 2018 kan aku bikin taman baca tuh. 2019 aku tuh 2017 akhir 2017 tuh resign dari perusahaan. Dalam keadaan aku tuh resign dari perusahaan, jadi emang benar-benar nggak punya penghasilan kan. Terus resign dari perusahaan, terus aku bingung mau ngapain. Bukannya buka bisnis, aku malah buka taman baca yang nggak menghasilkan uang gitu kan. Kayak apaan sih, aku kok goblok banget gitu pertamanya kan. Pas aku sudah mikir gitu, aku bukan cari sesuatu yang menghasilkan uang, malah bikin taman baca yang aku tuh harus keluar uang setiap bulan gitu kan. Tapi itu kayak keajaiban dari Allah lah. Rezeki itu nggak bisa kita ukur kan. Kalau rezeki kan beda sama gaji kan. Kalau gaji ya segitu-segitu aja gitu. Nah di 2019 itu aku tiba-tiba ditelepon, aku bikin taman baca itu kan. Nah aku kan punya ngeblog gitu karena aku belajar kan, aku suka literasi nulis gitu ya, iseng-iseng aja lah gitu kan ngerjain kayak gitu karena hobi. Terus itu aku ditelepon sama adalah salah satu editor di Jakarta. Dia bilang, "Kak, aku suka tulisan kakak," katanya gitu kan. Terus ditawarin untuk kontrak adaptasi novel dari luar negeri. Nah jadi aku dibayar tuh sama dia kan per 1.000 kata. Terus abis itu tiap bulan, pokoknya pertama kontrak 6 bulan dulu, baru abis itu kontrak lagi yang ada 1,5 tahun kayaknya, diperpanjang lagi kontraknya kan. Aku nulisnya dari rumah aja, mau kirim gitu kan ke dia, ke editor Jakarta, nanti mereka yang ke China, karena kan dari China kan.
Kalau aku kan nggak bisa ya, aku dikasih naskah bahasa Cina aku nggak paham, jadi harus ada translator kan yang kasih ke aku gitu. Terus ya udah aku kerjain itu. Dan di akhir 2020 di 2020 kan itu kan Pertamina kan datang ya mau bangun taman bacaku tuh. Dulu kan masih kayu, masih jelek gitu kan. Yang Pertaminaan itu ya. Pertamina sangat-sangat. Nah taman baca itu kan di teras rumah. Terus abis itu rumah itu kan otomatis ikut kebongkar nih rumahku. Aku malam itu aku nangis pas aku kebongkar, tapi kan nggak ada biaya untuk baikin itu lagi karena yang dibiayain taman bacanya kan, bukan rumahku kan. Gimana nih caranya? Aku nggak punya uang nih buat baikin rumah, biar cuma sedikit aja nggak ada. Maksudnya kalau buat nulis itu kan paling sebulan 3 juta, 4 juta yang uang bulanan gitu, nah yang dibayar per 1000 kata itu kan. Terus, itu pun habis lah buat makan sehari-hari gitu kan. Gimana nih? Aku nggak punya uang buat apa? Buat baikin rumah, gimana dong? Ini kalau misalnya selesai ini terus terasku atap itu dibongkar, karena tahu kan kalau rumah nempel tuh kayak apa sih, teras dibongkar terus itu dibangun rumah kita, ruangan terbuka, atap terbuka semuanya. Aku dapat uang dari mana ya, aku bilang gitu kan. Terus habis itu ya kayak keajaiban aja dari Allah, mungkin itulah apa ya, imbalan yang udah aku keluarkan selama ini yang aku nggak hitung gitu. Nah pas 2 hari ke 3 hari itu belum selesai dibangun tuh, masih dalam keadaan taman baca itu belum dibangun itu kan, dalam keadaan masih pembangunan. Tiba-tiba aku ditelepon sama editorku, terus aku langsung dapat bonus nulis novel itu 300 juta, ditransfer 300 juta. Habis itu langsung aku bikin rumah itu. Makanya rumahku sekarang besar banget kan, maksudnya dari taman baca langsung nempel gitu kan. Itu langsung kayak ya Allah, kayak ya udahlah, itu mungkin jawaban dari semua yang udah aku kasih. Aku bilang, makanya aku kalau di taman baca itu nggak pernah ngitung. Aku beli buku tuh mungkin ada 80 jutaan itu lebih. Bayangin kalau buku kan nggak menghasilkan uang ya, kita kasih gratis aja sama anak-anak itu. Kadang aku mikir, aku ini nggak punya penghasilan, tapi aku bisa ya, ini uang dari mana gitu kan, ya nggak? Kalau dipikir-pikir uang itu dari mana gitu kan. Tapi ya itu sudah keajaiban, entah dari mana-mana gitu kan. Itu keajaiban rezeki yang dulu aku nggak percaya. Serius. Dulu aku berapa tahun 7 tahun aku kerja di perusahaan dengan gaji di atas UMK yang lumayan gitu lah ibaratnya gitu kan. Tapi aku nggak bisa bikin rumah loh. Uang tuh kayak habis aja gitu kan. Terus aku mikir, sekarang aku nih pengangguran tapi aku bisa bikin rumah. Gacor. Biasa. Iya kan? Itu rahasia Allah loh, itu rezeki kayak gitu tuh. Aku kayak nggak percaya gitu kan. Tapi ya sudah. Kayak gitu pastinya. Iya. Makanya aku bilang rezeki itu kan datangnya ada 3 jalan. Yang pertama dicari, yang kedua karena kita apa namanya? Karena kita itu menjaga silaturahmi dengan orang, sosial lah gitu kan, menjaga silaturahmi dengan orang, itu rezeki bisa datang. Yang ketiga karena kita itu sedekah jariah kita, itu pintu rezeki bisa terbuka dari mana aja, kata orang itu gitu ya kan. Awalnya aku nggak percaya, aku masih kerja di perusahaan gitu aja, tapi sekarang kayak ya udahlah, ada aja rezeki gitu, nggak usah takut lapar. Allah sudah siapin rezeki buat kita gitu, yang penting kita melakukan banyak kebaikan gitu. Setuju. Iya kan? Nah, Aku tuh termasuk orang yang, karena kan aku kalau nulis nama pen aku kan beda ya. Jadi aku tuh nggak suka kehidupan pribadiku tuh dikorek-korek terus aku harus kayak bikin testimoni jadi terkenal gitu, aku nggak suka. Kayak ya udahlah, kadang kan editor Kak, aku bikin profil ya kalau memang dia minta ya udahlah, kalau emang itu udah syarat dari mereka gitu kan ya aku kasih gitu. Tapi kalau harus yang testimoni segala macam gitu, udahlah nggak usah gitu. Aku di Vizo itu satu novelku tuh $5.000. $1. $14.500. Itu kemarin sempat aku dapat $5.000. Aku kontrak di Vizo itu. Sekarang masih belum sih, masih udah lama hiatus. Kalau dolar kayak gitu berarti harus dirupiahkan dulu, Pak. Nah, tapi kan dia udah ke rupiah, udah konversi ke rupiah ke kitanya.
Makanya itulah aku tuh bingung. Aku dia mau fokus nulis nih karena nulis lumayan juga duitnya. Terus tapi nanti usahaku terbengkalai gitu kan. Aku mau fokus usaha nanti tulisanku terbengkalai. Aduh gimana nih? Jalanin aja dua-duanya bilang temanku. Tapi dengan keadaan yang udah kegiatan makin banyak gitu kan makin pusing kan. Aku tuh sampai sekarang belum dapet temen partner jahit yang aku tuh bisa autopilot gitu loh. Jadi misalnya kalau aku pergi, dia tuh bisa ngehandle semuanya gitu kan. Jadi sampai sekarang itu nggak dapet. Keponakanku tuh gini, dia bisa gambar, dia bisa desain, dia bisa bikin pola, tapi dia nggak bisa jahitnya. Nah terus ini aku dapet temen, dia bisa jahit, tapi dia nggak bisa ngedesain, dia nggak bisa ngepola gitu loh. Dia sekedar jahit aja. Jadi kalau aku pergi kayak gini, aku nggak sempet mola kan tadinya ya udah nanti aku sebelum berangkat aku pola, jadi 3 hari itu dia ada kerjaan gitu. Nah itu dia aku nggak sempet, jadi dia nggak aku istirahat aja dulu aku bilangnya. Jadi nggak bisa yang handle itu gitu. Kalau anak-anak muda itu kan mereka anunya ke perusahaannya, mereka kan jarang yang mau wirausaha. Di Samboja ada ini enggak sih Kak, FKP? FKP itu Forum Kewirausahaan Pemuda. Nggak ada sih kayaknya. Itu cabangnya pemuda pelopor ya? Olahraga di Spora ya? Nah, aku nggak tahu kalau itu. Saya tanya sama Bang Munir. Kadayat itu buat di Samboja Barat. Iya kah? Jadi sama-sama. Nah, aku rencananya ini aku lagi ngajukan proposal ke Pertamina untuk bikin pelatihan untuk wirausaha muda. Jadi aku menyasar anak-anak yang baru lulus SMA gitu. Ya. Nah, itu lewat yayasanku itu. Ini lagi aku program, makanya nggak tahu nanti ketua yayasannya tuh udah aku beresin semuanya. Nanti aku suruh ketuaku buat handle itu gitu nah. Aku tadinya mau bikin kayak event-event lomba-lomba gitu kan. Bilangnya CDO-nya Pertamina. Jangan Mbak, itu dananya kecil banget katanya. Kadang dia keluarnya dalam bentuk charity, dia bilang gitu. Udah bikin pelatihan-pelatihan aja, dia bilang. Oh ya sudah, oke. Memang kadang aku bingung bikin pelatihan apa lagi. Aku tuh sudah 5 tahun bikin pelatihan macam-macam kan. Udah banyak gitu nah. Jadi si Daya bikin FKP di Iya. Rekomendasikanlah dia jadi pemuda pelopor. Kasih tahu Sabirin. Udah dikasih tahu kah? Rekomendasikan dia aja. Nanti aku tahun depan Kak gitu ya. Nanti kita sampai bilangnya Bang Halis ini yang mantan camat dulu. Sampai bilang siapa pemuda pelopor nih dari Samboja Aguleng gitu kan. Aku 2019 kan paling banyak ada 5 kan 6 itu alumni pemuda pelopor itu. Baru sampai dia bilang siapa nih dari tahun dulu. Baru dia bilang kenapa kamu mau bikin kaos alumni pemuda pelopor kan? Mau bikin kaos kah katanya. Buka lah, aku bilang mau ngumpulin aja. Literaturnya dari Bang Doni itu 2000 berapa ya? Bang siapa? Doni Purnomo. Itu kan pemuda pelopor juga. Tapi sebelum aku senior di atasku. Pokoknya ada 2 itu, Bang Doni sama siapa gitu yang di atasku. Gitu. Terus habis itu aku. Siapa yang 2019. Yang dia nggak tahu. Kalau yang 2020 itu dari Muara Jawa tuh Mas. Siapa sih nah? Aku lupa sih, orang aku sering ketemu sama dia kok. Itu di Muara Jawa tuh. Dia bidang pendidikan juga, jadi dia kayak bikin les gitu nah. Les-lesin anak-anak, rumah les gitu dia. Muara Jawa. Itu yang di yang di 2020, 2021 siapa ya? Aku lupa ya.
Akunya habis lebarannya ada lomba RT malahan. Suruh ikut lomba RT. Apa itu, Kak? Lomba RT idaman itu. Malah RT ku lagi diajukan. Repot lagi gue bilang. Apa aja persyaratannya itu, Kak? Kayaknya sih lebih ke persyaratan administrasi aja sih selama ini. Yang penting dia ada kayak kegiatan masyarakat gitu kan. Kalau RT kan gitu. Di RT ada taman toga, ada tuh aku bikin taman toga tuh sama warga. Kemarin sama ibu-ibu. Si Dayat itu sanggarnya banyak ya dia? Sanggar Tari Aksara Nusantara, Logomora. Ada 4 kan? Taruna itu apa? Iya, Sanggar Taruna Manasa kan? Maminasa. Taruna Putri. Iya, Sanggar Taruna Putri Manasa. Bisa itu dia masuk Pemuda Pelopor. Orang dia loh ngomong sama aku pengen kayak Kak Rin, dia bilang the next Pemuda Pelopor katanya. Berarti daftar deh itu, Kak. Iya kah? Iya. Mudah coba nanti kutanya ya. Daftar pembukaannya sampai kapan sih itu? Sudah buka ini sampai April. Maksudnya biar dianuin ke Birin juga kan? Kita bantu gitu loh untuk naik ke sana. Sudah kok, sudah buka. Hari Sabtu. Aku tuh pas Pemuda Pelopor itu dibimbing sama Pak Junaidi. Camat samanya dulu tahu, sebelum Bang Halis. Dia memang ngajukan itu pas aku tuh baru-baru jadi itu kan buka taman baca kan. Terus terakhir itu pas aku menerima penghargaan di Dispora, ketemu sama beliau datang tuh kan. Terus dia bilang apa? Besok kan Pak kan itu lagi transisi dia ke PU. Ya kan lagi transisi dia pindah ke PU itu. Terus dia bilang gini. Dia itu pernah ngomong gini, kalau semoga kita bisa ketemu lagi kalau kita ketemu lagi dalam keadaan berprestasi. Itu 2019 tuh kan dia ngomong begitu. Dan kemarin tuh 2023, kamu tahu, aku tuh terima penghargaan dari Kominfo tuh bareng-bareng berjajar sama Pak Junaidi. Bener-bener terima penghargaan dari Kominfo itu 2023. Jadi kayak aku foto bareng sama dia, Pak. Aku tuh nggak pernah lupa lah Bapak ngomong kayak gitu. Maksudnya kalau kita ketemu lagi, kita dipertemukan semoga kita dipertemukan dalam keadaan berprestasi gitu kan. Di tahun 2019 dia ngomong 2020, 2021, 2022, 2023. 4 tahun kan berarti kan? 4 tahun dan kita bener-bener dapat prestasi sama-sama, dapat penghargaan. Itu kayak ya Allah, memang bener ya ucapannya itu doa. Jadi kayak aku tuh kayak sekarang tuh kayak lebih hati-hati gitu nah. Mau seburuk apapun itu yang aku hadapin, ibaratnya kayak mau sejelek apapun masalah yang sedang aku hadapi, aku harus positif gitu. Harus positif sama Allah, harus positif sama Tuhan. Jadi tuh kayak ya udah, karena ucapan itu doa, entah itu kapan akan terkabul tuh pasti, tapi kita nggak tahu kapan gitu kan. Kok beneran kejadian gitu. Kalau kita udah punya pengalaman tuh kayak oh iya ya kok kejadian ya gitu. Kalau kita nggak kejadian kan nggak percaya kan, bener nggak? Ya nggak mungkin gitu kalau misalnya, tapi udah kejadian kayak itu kayak ya udahlah. Jam berapa ini? Sudah masuk ini. Aku iya di ruang meeting situ kok. Jam 9 kok. Ya kan? Aku nggak buka HP yang satunya lagi. Oh iya, Kak Yolanda. Bentar. Halo, Kak. Iya. Ini masih di resto, sebentar. Aku ke situ. Hah? Iya, sebentar.
Enggak, lagi di oh iya kak, iya nih. Delapan 20. Di oh enggak main. Iya kak, ya. Oh belum kak, ini baru selesai makan sih. Yuk. Oh baru mau turun juga. Oke siap. Yuk.